suami saya selalu dikasih kesempatan itu sekali lagi ya ada manfaat lah sebagai saya sebagai istri juga, ibu rumah tangga juga, sebagai ibu bekerja juga. Tapi kita jangan itu ada ujian-ujian kehidupan kami. Salah satu contohnya ketika saya tinggal di sini, mungkin ada ketika saya bekerja itu ada yang oh ya di sini juga. Memang berarti ada kasih hubungan dari itu tidak mungkin juga walaupun sebenarnya saya juga sudah pengalaman tinggal pindah di tempat lain sebelum di Jogja. Nah itu saya gimana ya Ustaz ya supaya tetap sebagai istri juga yang bisa aktualisasi juga bisa tetap menjadikan pikiran saya untuk tetap tahap. Kadang-kadang ketika misalnya ada ujian di kantor itu saya harus tugasnya katakanlah berdua, padahal tugasnya harus cepat pulang. Karena nanti kalau suami sudah pulang, saya bergerak dan nanti ada tugasnya. Saya pun doa tapi kalau bagaimana waktu itu kan dipenuhi dengan perasaan juga ya. Jadi kok itu ada selanjutnya gitu. Kadang bisa saldi dengannya, tapi juga bisa apa ya? Misalnya bisa gak enak juga jadi kan itu kan pengaruh juga ya ke apa namanya ke tak sama suami gitu. Yang lainnya. Kalau sekarang ini sih semisal ada ujian terbaru pun saya tuh selalu menjelaskan Allah dan meningkatkan ibadah saya supaya bisa mungkin karena itu tidak boleh pengaruhi apa namanya kewajiban saya sebagai istri itu yang utama amanah sebagai istri itu untuk tetap taat dan saya juga kasih sekali ternyata wanita yang muda sebenarnya memang banyak ini ya banyak hal yang bisa jadi dari contoh-contoh wanita Oh iya, insyaallah. Baik, bismillah. Salah satu cara ketika untuk dengan berbagai macam permasalahan tadi, bahkan nanti tidak hanya masalah di rumah tangga, urusan dengan anak pun, urusan dengan rekan kerja pun, urusan dengan mertua pun, urusan dengan siapapun, salah satu caranya kalau kami menyebutnya diganti sudut pandangnya. Karena kalau sudut pandang kita kayak gini lah ya, bagi orang yang mengoleksi buku komik, kebahagiaan terbesarnya adalah ketika berhasil mengumpulkan seluruh buku komik sedunia. Hilang satu aja komiknya, nangis jerit. Tapi bagi orang yang gak koleksi buku komik, bagi dia bahagianya adalah misalkan ketika bisa diridhoi Allah gitu ya. Mau hilang buku komik satu lemari juga biasa aja. Jadi yang beda apa tuh? Kejadiannya sama tapi beda hasil di hati, sudut pandangnya ya. Jadi untuk menguatkan ini salah satu caranya adalah menguatkan diri, mengingatkan bahwa kalau misalkan masih yang diingat adalah selalu tentang hak dan kewajiban, ini hakku dan itu kewajibanmu ya. Dan harusnya dunia itu tidak seperti ini dan sebagaimana macamnya ya. Oh masih akan selalu akan ada berat namanya. Tapi kalau misalkan dari awal semuanya, suami lah, anak lah, ortua lah, tempat kerja lah, rekan kerja lah, semuanya dianggap semuanya jalan dan bagi Allah untuk membuat aku tambah dekat kepadanya. Mereka berbuat baik, aku syukuri jadi pahala syukur. Lain syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur ditambah. Ibrahim ayat 7. Mereka melakukan kezaliman, kita pasangan satu sama lain tidak sempurna. Teman kerja juga tidak mungkin seluruhnya berakhlak baik dan lain-lain. Mereka menyakiti kita dengan kepahitan tersebut, apakah akan Allah sia-siakan? Demi Allah cuma dua pilihannya. Kalau nggak gugur dosa, tambah mulia derajat di sisi Allah. Dan kita perlu dua-duanya buat nyampe ke surga. Bahkan berarti artinya mereka mau jadi baik, mereka mau jadi jahat, sejatinya mereka sedang jadi jalan bagi kita untuk tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama surga. Kapan akan selalu terasa berat? Izin saya mau menyebut saya biasa menampar dirinya kayak gini. Setiap kali saya masih gampang kesel atau seperti apapun, berusaha berkaca dan berkata pada diri sendiri, Denis, berarti dua penyebabnya.
Satu, berarti mungkin saya masih terlalu cinta dengan dunianya. Dua, mungkin saya belum pengen surga. Padahal mau sezolim apapun mereka, seberat apapun dunia ini, apakah akan Allah sia-siakan? Enggak. Bisa jadi kita yang lebih berat hidupnya akan dapat kebaikan lebih besar nanti di hari akhir. Ingat yang hadis riwayat Ibnu Majah atau Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengingatkan yang artinya akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri ketika mereka diperlihatkan oleh Allah orang yang hidupnya lebih pahit dari mereka di dunia, lalu Allah berikan perlihatan nikmat-nikmat apa di surga yang Allah yang akan diberikan pada orang yang sabar tersebut. Karena melihat nikmat tersebut, mereka sampai berkata, tahu gitu saya aja ya Allah yang sakit, tahu gitu saya aja yang difitnah, tahu gitu saya aja yang jalanin kepahitan tersebut. Kalau tahu gitu, ya Allah saya gunting rela di tangan saya, sesakit apapun saya rela, yang penting dapat surganya senikmat itu ya. Jadi nggak sia-sia. Kapan akan selalu masih jadi berat? Kalau dari awal kita belum pengen surga, mungkin cuma pengen senang-senang di dunia toh. Ya. Tapi kalau udah tujuan yang kesana, nggak ada yang sia-sia. Bismillah. Pahit iya memang. Tapi kalau gara-gara pahit itu jadi ke surga, bismillah insya Allah. Jadi semua kalau udah pakai sudut pandang itu kayak udahlah. Apalagi tidak akan sesuai di luar kemampuan. Secapek-capeknya kita, seputur-puturnya kita, pernah maksiatnya kita, tidak akan sampai dicaplok ikan paus juga ya. Nabi Yunus alaihissalam cuma pernah sekedar lelah mendapati umatnya dicaplok sama ikan paus. Kita dicakar kucing pun tidak. Ya. Dengan segala macam ya sesuai ada pokoknya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah akan membebani manusia sesuai kemampuan, tidak akan di luar kemampuannya. Ya. Istilah ya. Boleh ganti sudut pandang itu ya. Ke orang tua, Masya Allah. Nah, 1+1 itu 5 loh. Iya Bu, betul. Udah. Selagi perintahnya nggak nyuruh nyembah selain Allah, selagi perintahnya nggak nyuruh kita melanggar syariat, sekedar perkara gitu udah senengin. Capek gimana segala macam, tenang. Bahkan Nabi sampai menyebutkan di hadis yang lain, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa wahai Rasulullah? Orang yang mendapati anak, orang yang mendapati seorang anak yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengurusannya, lalu anak ini gagal ke surga. Saking mulianya itu amalan birrul walidain. Terus misalkan dari 4 anak, si ibu milih di anak yang ketiga. Anak ketiga ini gagal ke surga, kata Nabi, hina itu manusia. Karena itu amalan udah surga banget, kok masih gagal ke surga? Iya, memang lebih repot, harus nyebokin, harus ngasuh, harus nyuapin, segala macam. Dikira Allah sia-siakan? Luar biasa amalannya. Kayak istilah, kalau udah pakai sudut pandang itu, nggak ada yang rugi. Dibilang rugi juga paling yang tersakiti cuma hawa nafsu kita lah. Ya Allah, yang di drama sama mereka begitu romantis, suaminya datang dengan kuda putih, menggigit setangkai mawar. Coba naik kuda putih panas-panasan di lampu merah di Jogja. Gue geheng Bu, ya, gosong, ya, boro-boro ganteng dan glowing ya. Nggak sia-sia. Tapi baru jadi kebaikan tadi. Ya. Apa awalnya, karena gini lah ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Dari lahir sampai detik ini jawab jujur, kita lebih banyak kejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah kejar keinginan diri itu, bahkan ada yang udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Apakah setelah tercapai langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya itu, tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak, masih pernah sedih juga. Makanya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Berat, tenang aja. Petani aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan hanya demi panen 1 pekan. Berat loh kerja di sawah 4 bulan, panen 1 pekan, rela tuh. Masa kita tidak rela hanya beberapa puluh tahun di